Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dais Antoni dalam mata kuliah e-governance atau bisa dikatakan pemerintahan yang berbasis digital. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang kesiapan dari SDM IT atau sumber daya manusia di kabupaten kota dan Indonesia dalam implementasi e-government tadi. Kalau sebelumnya kita melihat pada sebelumnya kita telah melakukan identifikasi atau juga melihat implementasi e-government dari sudut pandang service, dari sudut pandang juga IT infrastrukturnya. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesiapan SDM IT dalam implementasi e-government tadi. Nah, di sini kita akan lihat jadi setelah saya jelaskan tadi bahwa e-government SDM IT atau sumber daya manusia IT itu sangat berperan dalam kesuksesan implementasi e-government di kota dan kabupaten. Jadi memang kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada dari tiga sudut pandang, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi di sini kita akan mengetahui seberapa siap atau kemampuan apa saja yang belum siap di pemerintahan kota dan kabupaten tadi, berdasarkan survei yang dilakukan pada penelitian Saudara Azim pada tahun 2018. Oh ya, penelitian ini sudah dipublikasi. Nanti saya ada share jurnalnya di bawah di deskripsi. Akan saya tampilkan link jurnalnya supaya lebih memahami dari isi penelitian ini nanti. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan teori resource based theory, Bapak Ibu sekalian, di mana resource based theory ini merupakan salah satu teori yang populer untuk mengidentifikasi kemampuan-kemampuan dari suatu organisasi. Adapun teori ini dikembangkan oleh Vanderbilt pada tahun 2007, yang menegaskan bahwa organisasi dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan dan menggunakan sumber daya yang kompetens. Nah, jadi dengan menggunakan teori RBP ini kita mendapatkan tiga kemampuan dari SDM IT. Yang pertama itu adalah kemampuan teknis, yang kedua adalah kemampuan manajemen, yang ketiga adalah integritas, Bapak Ibu sekalian. Nah, di selanjutnya kita akan melihat kesiapan dari segi kapasitas SDM IT tadi. Untuk melihat kapasitas sumber daya manusia IT dalam implementasi e-government, penelitian ini menampilkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hairul Azim pada tahun 2018, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa akan saya berikan linknya di dalam deskripsi pada channel YouTube ini.
yang berjudul Investigasi Kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam Implementasi E-Government dalam Perspektif SDM IT tadi. Nah, penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif yang dimana data diperoleh dari kuesioner dengan 38 penyataan. Berdasarkan besar skornya tertinggi diperoleh dari 5 dan skor terendah adalah 1, dan pengukuran kesiapan berdasarkan perkalian antara nilai rata-rata responden tadi. Dan bobot penilaian kemudian ditentukan dengan rata-rata keseluruhan masing-masing atribut. Berikut adalah penjelasan dari hasil pengukuran dari kompetensi SDM IT tadi. Nah, kemampuan teknis di dalam penelitian ini akan kita lihat dari sudut pandang kemampuan teknis, yaitu atribut ini atau variabel ini diukur dari basic knowledge atau kemampuan dasar, keahlian, kompetensi, kemampuan dasar. Yang di sini kemampuan dasar adalah dimaksud pada penelitian meliputi pengetahuan dasar tentang teknologi informasi yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau secara otodidak, serta mengenai relevansi kedudukan jabatan saat ini dengan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, keahlian meliputi keahlian ilmu komputer atau sistem informasi di bidang jaringan ataupun basis data atau pemrograman atau desain grafis yang diakui dengan sertifikasi. Sedangkan atribut kompetensi merupakan kemampuan umum yang harus dimiliki oleh seseorang SDM IT ataupun pengelola sistem informasi, meliputi kemampuan umum MS Office dan juga pengelolaan perangkat keras sistem komputer tadi. Nah, selanjutnya kemampuan manajemen diukur berdasarkan beberapa atribut yang menggambarkan perilaku SDM IT, antara lain organization, people, dan performance. Jadi ada tiga indikator untuk mengukur kemampuan dari manajemen tadi. Kemampuan organization adalah kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan prosedur organisasi. People adalah kemampuan dalam bekerja sama dan berkomunikasi dalam satu tim. Performance adalah kinerja yang diukur berdasarkan kemampuan menganalisis, menyajikan data, informasi kepada pimpinan atau orang non-IT, serta mampu bekerja sama dengan multitasking. Nah, selanjutnya adalah ketiga, kemampuan integriti adalah kemampuan teknis dan manajemen. Integritas memiliki dua atribut utama yang diukur, antara lain personality dan responsibility. Personality adalah kepribadian yang jujur dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi. Dan responsibility adalah tanggung jawab yang diberikan untuk melaporkan capaian atau progress report kepada pimpinan dan tertib administrasi. Jadi berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Jadi hasil penelitian dilakukan oleh Azim 2018 menunjukkan bahwa kedua kemampuan pada integriti telah dikuasai atau dipahami oleh SDM IT atau oleh ASN pada pemerintah kota dan kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola sistem informasi ataupun operator sistem aplikasi. Selain itu, SDM IT berkewajiban dalam melaporkan setiap progres capaian hasil dari penggunaan sistem kepada pimpinan, serta mampu mendokumentasikan sesuai aturan tertib administrasi berdasarkan wewenang otoritas yang telah diberikan kepadanya. Nah, jadi dari hasil penelitian tadi, ya dari penelitian yang disampaikan oleh saudara Azim tadi,
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor kesiapan diukur dengan indikator kemampuan teknis, ya kan, dan juga kemampuan teknis yaitu basic knowledge atau expertise, competence, dan juga kemampuan manajemen yaitu organization, people dan performance. Integritas adalah personality dan responsibility. Nah, terdapat kesenjangan, ini ada hasilnya pada indikator kemampuan teknis dan kemampuan manajemen yang menandakan SDM IT masuk ke dalam kategori kurang siap. Kecenderungan gap tertinggi pada kemampuan keahlian dan kemampuan organisasi. Jadi berdasarkan penelitian tadi ada gap indikator yang bisa dikatakan kemampuan manajemen dan kemampuan teknis yang menandakan SDM IT dan IT teknis dan manajemen tadi dalam kategori kurang siap. Dan kecenderungan gap yang paling tinggi adalah pada kemampuan keahlian dan juga kemampuan dalam mengelola atau memanajemen pekerjaan dengan baik tadi. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.